Salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Selamat pagi. Agak delay ya upload video yang terbarunya karena memang lagi ada kesibukan nge-cut film, review film, segala macamnya lah ya. Kita fokus ke pembahasan kita pagi ini, ke channel khusus di channel ini. Kawan kita bertanya, dia ini baru beli merpati sekitar 5 hari. Tetapi merpati bahannya ini bukan bahan piyik, tapi bahan setelah rampas piyik. Dan alasan si penjualnya ini karena memang terlambat dilatih. Kemungkinan kan banyak faktor sih. Terlambat gak dilatih itu kemungkinan gak ada waktu untuk ngelatih atau gak kepegang. Nah, setelah dia beli si merpati bahan ini, terus dia latih, baru 3 kali terbangan. Tapi di sini nggak dijelasin ya, dia nerbanginnya berapa meter jaraknya 3 kali terbangan tersebut. Sayap si merpati bahan tersebut sudah semper atau turun. Turunnya juga bukan sebelah, tapi kedua-duanya. Nah, di sini untuk yang sudah pernah ngalamin mungkin ya it's okay lah, fine lah ya, mungkin masih bisa mengatasinya. Tapi untuk yang belum pernah mengatasinya pasti kaget, ini kenapa? Apa si pembeli atau apakah si penjualnya nipu? Nah, pasti ada pemikiran ke sana. Nah, di sini kita jelasin biar nggak ada salah paham antara teman kita ini yang bertanya di kolom komentar sama si penjual. Selamat pagi, salam warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Semoga selalu berdoa sampai dilancarkan rezekinya, amin, tanpa terkecuali. Terima kasih banyak ya. Salam kenal deh pokoknya semuanya. Semoga kita bisa ketemu nanti ya. Tak kapanpun itulah, entah saya di mana siapa tahu ketemu kan. Gampang, tinggal tegur, ntar bisa ngobrol bareng segala macam, curhat bareng. Lanjut ke pembahasan, fokus ke opening awal. Baru beli merpati sekitar 5 hari, beli merpati bahan tetapi bahan rampas piyik, yang dimana alasannya karena terlambat dilatih jadi nggak kelatih. Jadi teman kita ini merasa burungnya ini prospek yang bakalan dia beli, terus dia mau ngelatih. Dan setelah dibeli, pas dilatih awal, kendalanya sayapnya semper kedua-duanya atau turun kedua-duanya. Teman kita ini ragu, kenapa sih? Apa penyebabnya? Apakah wajar atau enggak? Kalau untuk pertanyaan wajar atau enggak, saya langsung jawab wajar. Ini di luar dari modus si penjual lah. Kita anggap aja si penjualnya jujur ya. Merpati yang rampas piyik. Apalagi kayak saya paling demen melatih piyik sekarang itu rampas piyik baru saya latih. Tetapi dengan perawatan awalnya memang cukup ekstra. Jadi pas ngelatih setelah rampas piyik itu nggak terlalu susah-susah banget. Dan dalam kasus kawan kita ini kemungkinan di orang pertamanya itu perawatannya kurang maksimal. Misalkan kurang penjemuran, pakannya masih kurang terpenuhi segala macamnya dari vitamin, obat-obatan, jamu segala macam, atau pokoknya mungkin dia melakukan sistem perawatan umbaran biasa ya, kemungkinan begitu. Makanya teman kita ini pas beli si merpati itu, pas dia mau latih, pas dia latih mau dijadikan player, jadi si merpati bahan tersebut kaget. Atau memang kenapa dia kaget ya? Karena memang benar-benar fisiknya nol. Walaupun dia sudah rampas piyik, bukan berarti fisiknya itu nggak nol. Jadi merpati bahan, walaupun dia sudah rampas piyik, fisiknya itu masih nol. Harus dilatih ulang, diperhatikan sistem pelatihannya, jamu dan suplemen wajib, sistem perawatan penjemuran pakan itu wajib. Jadi untuk teman kita ini, kalau saya sarankan positive thinking dulu ke penjual. Jangan negatif dulu, karena banyak faktor yang membuat merpati bahan yang terlambat dilatih itu mengalami hal seperti itu, mengalami hal yang dialami teman kita ini. 3 kali terbang, 4 kali terbang, sayapnya semper atau turun. Itu bukan berarti cedera ya. Banyak faktor, biasanya tenaga.
tenaganya masih belum ada, meskipun itu merpati sudah rampas piyik. Kenapa bisa begitu? Yaitu yang kita bahas di awal tadi, kurang perawatan, kurangnya sistem perawatan, kurangnya diperhatikan sistem perawatan dari segala macam kebutuhan si merpati bahan tersebut. Karena mungkin efek kesibukan dari owner yang dulu karena sibuk kerja, nggak ada waktu segala macam. Nah, itu salah satu hal yang paling penting dipahami. Bisa jadi faktor pelatihan yang kita terapkan untuk awal. Jadi untuk merpati yang mengalami hal seperti ini, faktor pelatihannya jangan terlalu ekstra, tetapi cukup konsisten. Pasti paham deh teman kita ini. Cukup konsisten gimana? Misalkan gini, yang diutamakan itu konsisten perawatan yang utama ya untuk awal kali ini. Yang kedua, konsisten pelatihan. Misalkan pelatihannya jaraknya baru 5 meter, ya udah konsisten di 5 meter dulu sampai sekiranya 3-4 kali terbangan sayapnya udah kuat, masih kuat. Nah, masih di situ aja. Pokoknya nanti kalau memang sekiranya sayapnya udah nggak turun lagi di jarak sekian meter, boleh ditambah. Karena nanti sekian meter lagi jaraknya, sekiranya sayapnya udah nggak turun lagi, boleh ditambah gitu. Kurang lebih begitu. Jadi diperhatikan sistem latihannya, karena sistem latihan itu nggak bisa disamain. Setiap merpati bahan itu nggak bisa disamain sistem latihannya. Jadi kalau saya bilang bullshit, oh sistem merpati bahan latihnya sama, nggak ada begitu. Karena bawaan genetik dari induk, ada yang fisiknya kuat, ada yang fisiknya nggak terlalu kuat, itu ada. Bahkan saya bilang di tim besar pun pasti begitu ngomongnya. Melatih piyik itu nggak bisa disamaratain. Dari daya tahan tubuh, karakter, segala macam itu udah beda. Jadi nggak bisa disamain cara melatihnya. Dan untuk teman kita ini tolong diperhatikan. Yang pertama, karena udah pindah ke tangan sampean, udah pindah ke tangan kawan kita ini, perhatikan perawatan itu yang nomor satu. Burung juara, burung bagus pun gak akan konsisten juaranya, podiumnya kalau perawatannya salah-salah. Itu pasti. Kalaupun ada bilang, oh perawatan saya salah-salah, asal umbar, asal kepar, tapi masih juara, itu oke Anda. Akan tetapi sulit untuk konsisten. Biasanya begitu. Biasanya ya, tapi sorry deh kalau memang menyinggung, saya minta maaf. Tapi memang itu realnya di lapangan. Apalagi kita main merpati kolong bebas, pasti begitu sih. Karena minggu A ini juara, minggu A depan belum tentu kita juara. Itu udah hukumnya. Kalaupun juara lagi ya memang benar hoki deh. Hoki, perawatan, segala macam lah ya. Nah, kembali ke topik awal. Teman kita ini, tadi siapa namanya ya? Nama akunnya saya lupa lagi. Nanti saya ini deh, saya sematkan ya pertanyaannya. Untuk teman kita ini nggak usah khawatir. Merpati yang baru rampas piyik itu masih bisa dijadikan player. Tetapi butuh proses perawatan yang ekstra kemungkinan, karena perawatan di orang pertama yang kurang maksimal. Jadi kita sebagai pemilik baru harus memperhatikan perawatan ekstra untuk si merpati bahan yang bakalan kita jadikan player ini. Oke. Dan kesimpulan saya untuk teman kita ini, tolong perhatikan yang pertama perawatan, perhatikan pakan karena udah pindah tangan, jadi perawatannya kalau bisa diperhatikan, dirawat kalau memang sekiranya memang burung ini prospek ya. Terus perawatan untuk nambah tenaganya itu wajib diperhatikan dari segi suplemen, jamu, atau biasa kalau saya tiap malam kalau memang memiliki masalah seperti ini karena tenaga si merpatinya nggak bagus, rutin aja sepet kuning telur bebek campur madu setiap malam. Secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, karena biasa kalau terlalu banyak itu masih bisa muntah karena panas ya. Secukupnya aja, tiap malam sepet kuning telur bebek campur madu setiap malam tanpa ada libur. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nanti kemajuannya gimana, efek positifnya gimana. Gak usah berterima kasih deh ya, karena saya juga cuman sharing pengalaman aja. Jadi untuk teman-teman di luar sana, oh iya, satu lagi, kemungkinan yang paling buruk merpati tersebut pernah cedera di bagian sayap. Itu aja sih. Tapi kalau memang udah pernah cedera di bagian sayap, saya angkat tangan. Karena merpati yang udah kena cedera di bagian sayap itu memang bisa pulih,
tapi bakalan agak lama. Walaupun pakai obat-obatan yang pernah saya kasih tahu, memang bisa pulih. Tapi kalau cederanya ringan, bisa pulih balik, bisa dimainin lagi. Tapi kalau yang agak parah, biasanya kumat lagi. Dan kalau saya rasa cukup ya penjelasan video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salam Merpati Lovers Indonesia.